Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, perlu saya ingatkan, video ini sepenuhnya untuk edukasi. Bukan ajakan beli atau jual, semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan. Yuk langsung kita mulai. Profil perusahaan. PT Vale Indonesia Tbk atau lebih dikenal dengan kode saham INKO adalah salah satu produsen nikel terbesar di Indonesia. Perusahaan ini menambang nikel laterit untuk menghasilkan produk akhir berupa nikel dalam matte. Rata-rata kapasitas produksi per tahun mencapai 75.000 metrik ton. Proses produksinya berlokasi di Blok Sorowako, Sulawesi Selatan dengan menggunakan teknologi pirometalurgi, yaitu proses peleburan biji nikel laterit. Yang menarik, seluruh hasil produksi nikel matte dari Vale Indonesia diekspor ke Jepang, tepatnya kepada Sumitomo Metal Mining Co. Limited melalui kontrak jangka panjang khusus. Secara hukum, perusahaan beroperasi dalam naungan kontrak karya yang telah diamandemen pada 17 Oktober 2014 dan berlaku hingga 28 Desember 2025. Saat ini, Vale mengelola konsesi tambang seluas 118.000 hektar, meliputi Sulawesi Selatan 70.566 hektar, Sulawesi Tengah 22.699 hektar, Sulawesi Tenggara 24.752 hektar. Struktur kepemilikan saham. Mari kita lihat siapa saja pemegang saham terbesar Vale. PT Mineral Industri Indonesia Persero, BUMN Holding Pertambangan, memiliki 34% atau sekitar 3,58 miliar lembar saham. Vale Canada Limited dengan porsi 33,88%. Sumitomo Metal Mining Co. Limited memegang 11,48%. Sisanya dimiliki publik, masyarakat non-warkat 20,4%, dan masyarakat warkat 0,24%. Dengan struktur ini, terlihat bahwa pengendali utama adalah gabungan BUMN Indonesia, Vale Canada, dan Sumitomo Jepang. Kinerja keuangan income statement. Dalam laporan keuangan trailing 12 months, TTM, Vale mencatat revenue sebesar 14,453 triliun rupiah. Gross profit hanya 1,236 triliun, menunjukkan margin yang menurun. EBITDA masih cukup sehat di angka 3,049 triliun. Net income atau laba bersih tercatat 736 miliar rupiah. Dari sini terlihat profitabilitas Vale menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, meski positif. Balance sheet, neraca keuangan. Mari kita lihat posisi aset dan liabilitas. Cash 8,224 triliun rupiah. Total aset 51,453 triliun rupiah. Total liabilitas hanya 7,187 triliun rupiah. Total equity sangat besar di 44,266 triliun rupiah. Dari sisi hutang, Vale relatif sangat rendah. Long term debt hanya 100 miliar, short term debt 21 miliar. Total debt hanya 122 miliar. Bahkan net debt minus 8.103 triliun rupiah. Artinya perusahaan punya kas jauh lebih besar dibanding hutangnya. Secara finansial, Vale ini sangat sehat dengan leverage rendah. Arus kas, cash flow statement. Namun, mari kita bedah arus kasnya. Cash from operations, 2,518 triliun, masih positif. Cash from investing, minus 7.086 triliun, karena banyak dipakai untuk ekspansi. Cash from financing, minus 750 miliar. Capital expenditure, minus 7.072 triliun. Akibatnya, free cash flow negatif, minus 4.554 triliun. Artinya meski laba positif, Vale masih butuh dana besar untuk proyek investasi jangka panjang, sehingga arus kas bebasnya tertekan. Profitabilitas dan margin. Kalau kita lihat margin, gross profit margin hanya 4,83%. Operating profit margin sangat tipis 0,11%. Net profit margin cuma 1,57%. Jadi walaupun revenue besar, tapi margin keuntungannya sangat kecil. Pertumbuhan atau growth. Secara YoY kuartalan, revenue turun minus 9,73%. Gross profit anjlok minus 73,83%.
Net income jatuh minus 86,67%. Dengan data ini, terlihat bahwa Vale sedang menghadapi tekanan harga nikel global dan biaya produksi yang tinggi. Dividen. Bagaimana dengan dividen? Dividen terakhir Rp53,40 per saham dengan dividen yield sekitar 1,44%. Payout ratio 67,85%. Jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2022, dividen Rp89,60. Tahun 2020, dividen Rp47,30. Artinya dividen cenderung fluktuatif tergantung profit perusahaan. Valuasi pasar. Mari kita lihat valuasi saham INKO. Market cap Rp39,03 triliun. Enterprise value 31 triliun. Current PE ratio TTM sangat tinggi 53,16 kali. Forward PE ratio lebih rendah di 18,20 kali. Jadi, secara TTM Vale tergolong mahal, tapi dengan proyeksi ke depan valuasinya akan membaik. Selain itu, PBV hanya 0,88 kali atau relatif murah dibanding ekuitasnya. EV/EBITDA 10,14 kali masuk wajar. PEG forward sangat rendah, 0,22. Ini sinyal bahwa jika pertumbuhan laba terwujud, saham Vale bisa jadi undervalue. Rasio per saham, EPS TTM Rp69,79. Book value per saham, Rp4.199. Revenue per saham, Rp1.371. Cash per saham, Rp780. Free cash flow per saham, negatif Rp432. Solvabilitas dan likuiditas. Current ratio 3,40, sangat liquid. Quick ratio 2,77, sehat. Debt to equity ratio hanya 0,16. Altman's Z-score 10,05, jauh dari potensi bangkrut. Artinya secara keuangan Vale punya posisi sangat aman, efektivitas dan return. Sayangnya profitabilitas masih rendah. ROA 1,43%, ROE 1,66%, ROIC hanya 0,60%. Sementara efisiensi operasional, asset turnover 0,28, inventory turnover 4,84 kali per tahun, cash conversion cycle 42,6 hari. Kesimpulan analisa, kalau kita rangkum, kelebihan INKO. 1. Produsen nikel terbesar di Indonesia dengan cadangan besar. Neraca sangat sehat, cash rich, hutang minim. 3. Potensi jangka panjang sejalan dengan tren kendaraan listrik EV atau kebutuhan nikel dunia. 4. Valuasi PBV murah dan forward PE cukup menarik. Kekurangan INKO. Profitabilitas rendah, margin sangat tipis. Laba bersih turun drastis, growth negatif. Free cash flow negatif karena investasi besar. Dividen yield relatif kecil, tidak stabil. Kesimpulannya, PT Vale Indonesia adalah perusahaan yang sangat kuat secara fundamental dalam hal aset dan posisi keuangan, tetapi saat ini menghadapi tantangan margin tipis dan kebutuhan investasi besar. Saham ini lebih cocok untuk investor jangka panjang yang percaya pada prospek nikel dan industri kendaraan listrik dibanding trader jangka pendek yang mengejar dividen atau laba cepat. Demikian analisa fundamental PT Vale Indonesia dengan kode saham INKO. Semoga pembahasan ini bisa memberi wawasan baru buat teman-teman semua. Ingat, ini bukan rekomendasi beli atau jual, semua keputusan ada di tangan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di channel Saham Cuan.